Assalamualaikum, saya Faza Kamila akan mempraktikkan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Udah pada sarapan? Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita melakukan pertemuan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semuanya, saya Faza Kamila, bisa dipanggil Faza, mahasiswi BKI Unsa, angkatan 2021. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu proses penyampaian informasi dari pemimpin kelompok kepada anggota kelompok. Informasinya itu bisa berupa informasi yang aktual. Jadi di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Terus di dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asasnya, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Oke, bagaimana apa bisa dipahami teman-teman? Jadi langsung saja teman-teman boleh berkenalan satu-satu ya, mulai dari mbaknya yang depan. Ya, perkenalkan, nama saya Alia. Nama saya Dina. Nama saya Diva. Nama saya Ella. Nama saya Jadi. Nama saya Budi. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi bimbingannya, kita icebreaking dulu ya supaya teman-teman semangat. Ya. Jadi gini icebreakingnya. Nanti kalau saya bilang tepuk pagi, teman-teman bisa tepuk sekali. Kalau tepuk siang, tepuk 2 kali. Kalau tepuk malam, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang nggak ada tepuk, berarti jangan tepuk. Misalnya kalau siang doang gitu, berarti jangan tepuk. Kita dimulai ya. Sudah paham? Oke. Tepuk malam. Siang. Lagi pemanasan ya tadi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk malam. Malam. Oke, gimana teman-teman? Sudah mulai konsentrasi apa belum nih? Sudah. Oke, Rizky. Hari ini saya akan memberikan materi tentang jenis narkoba dan dampak buruknya. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa belum apa itu narkoba? Betul, obat-obatan pelarang. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi di Indonesia ini dalam setahun fakta perkembangan kejahatan narkotika itu ada 18.000 orang akibat narkoba. Coba bayangkan, teman-teman bayangkan, ini kan bukan angka yang kecil ya. Terus, jadi Indonesia ini sudah benar-benar darurat kejahatan narkoba. Terus langsung saja lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian narkoba. Narkoba itu narnya narkotika, konya psikotropika, banyak bahan aktif. Kalau pengertian narkotika, yang pertama narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika ini ada di
dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Contohnya seperti ganja, heroin, sabu-sabu, dan sebagainya. Terus golongan yang kedua boleh digunakan untuk pengobatan. Contohnya morfin, metadona, betadine, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang golongan kedua ini ada di obat-obat, digunakan di obat-obat kedokteran itu, tapi jumlahnya ya harus disesuaikan lah. Terus yang ketiga boleh digunakan untuk pengobatan, contohnya kodein, dionin, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke dampak buruk narkoba bagi kesehatan. Yang sabu-sabu itu dampaknya bagi tubuh kita itu bisa menyebabkan penuaan dini. Dikarenakan mengkonsumsi sabu-sabu mengalami cepat dehidrasi sehingga dia kulitnya itu cepat kering. Terus kalau heroin itu kan disuntikkan. Nah, itu bisa menyebabkan penularan HIV, AIDS, dan hepatitis C. Terus kalau kokain itu bisa merusak organ dalam tubuh. Dan narkotika bisa menyebabkan kerusakan otak secara permanen atau mengalami kegilaan. Jadi bahaya sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terjerumus ke penyalahgunaan narkoba ini. Jadi ini ada modus mengedarkan narkoba yang umumnya terjadi di Indonesia. Bisa melalui minuman saset. Biasanya kalau minuman saset itu sabu-sabu gitu kan bentuknya bubuk ya. Jadi teman-teman itu hati-hati kalau beli minuman saset. Kalau misalkan ada misalkan udah dibuka ada tanda udah kayak dibuka gitu loh, itu hati-hati. Itu bisa jadi dimasuki barang-barang yang ilegal. Terus dari permen itu buat anak-anak itu harus hati-hati juga. Terus kopi, permen, banyak coklat, permen jelly, pokoknya di makanan-makanan itu banyak. Terus di vape, kemasan vitamin juga. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau beli barang itu harus dilihat dengan baik-baik, dan kalau beli itu kalau bisa di tempat yang pasti gitu loh, jangan ke orang yang tidak dikenal. Oh ya, terus tadi kan menariknya kan narkotika, pokoknya psikotropika. Nah, psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang baik alami maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Dan yang terakhir itu bahan adiktif. Bahan adiktif itu adalah bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan. Contohnya seperti rokok, alkohol, dan inhalan. Inhalan itu biasanya dihidupkan. Terus dampak buruknya bahan adiktif bagi pengonsumsinya itu bisa merusak otak jangka panjang. Jadi bahaya sekali ya. Jangan sampai teman-teman mencoba-coba bahan aktif ini. Jadi teman-teman tadi kan sudah tahu apa jenis-jenis narkoba dan dampaknya bagi kesehatan di tubuh kita. Nah, sebisa mungkin teman-teman ini kan teman-teman masa depannya masih panjang ya. Jadi jangan sampai salah pilih teman, jangan sampai salah pilih circle pertemanan. Siapa kalian mau bergaul dengan siapa itu harus dipilih-pilih benar-benar teman yang bisa mengajak kita ke kebaikan itu. Oh ya, ada tips dari saya supaya teman-teman ini bisa terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Tipsnya itu teman-teman sebisa mungkin menyibukkan diri dengan aktivitas atau kegiatan yang positif, seperti misalkan teman-teman suka menyanyi, nah teman-teman bisa ikut lomba menyanyi, bisa ikut les menyanyi, seperti itu. Jadi
3 jenis narkoba. Silakan Mbak Iva. 3 jenis. 3